Halo, saya Ria Inayah Aulia Paletari dengan NIM 21070150025 yang saat ini sedang mengambil mata kuliah Psikologi Keluarga di kelas F. Kali ini saya akan menjelaskan terkait apa saja sebenarnya yang masuk ke dalam isu-isu keluarga. Isu-isu keluarga yang akan dibahas kali ini ada beberapa. Yang pertama ada perceraian, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada isu single parent, LDM atau long distance marriage, lalu ada perselingkuhan, dan isu keluarga dengan lansia. Pertama kita akan membahas terkait perceraian. Apa saja sih yang menjadi faktor penyebab dari perceraian? Yang pertama yaitu ada yang dikatakan dengan faktor pendidikan, faktor usia perkawinan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua, dan ada juga faktor KDRT. Lalu dampak yang dihasilkan dari perceraian ini yang pertama yaitu beban psikis bagi anak remaja, selanjutnya menimbulkan trauma pada anak, lalu dapat menghambat perkembangan pada anak. Solusi yang dibutuhkan yaitu dapat disajikan berupa media baru yang memuat informasi mengenai pendidikan pranikah. Permasalahan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebabnya yang pertama yaitu melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga, lalu adanya tindakan diskriminatif. Kemudian ada juga karena alasan ekonomi. Dampak yang dihasilkan yaitu hampir sama dengan sebelumnya yaitu dampak pada psikis korban, kemudian trauma, dan KDRT ini dapat berakhir pada perceraian. Solusinya yaitu dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa KDRT adalah tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Kemudian isu selanjutnya akan dibahas mengenai single parent. Faktor penyebabnya salah satunya adalah perceraian. Dampak yang dihasilkan dari single parent ini yang pertama, kurangnya attention pada anak. Kemudian kesulitan membesarkan seorang diri, dan yang terakhir pastinya single parent ini mendapatkan peran ganda di mana ia harus menjadi seorang ibu dan juga seorang ayah. Lalu apa sebenarnya solusi dari single parent ini? Yang pertama, kita harus mempunyai penghasilan tersendiri. Lalu solusi selanjutnya yaitu tidak bergantung sepenuhnya kepada pasangan. Kemudian kita beralih pada isu LDM atau long distance marriage. Faktor penyebabnya itu yang pertama karena kewajiban pekerjaan serta dinas yang dilakukan di luar kota asal. Dampak yang dihasilkan yaitu stres, kesepian, cemas, keraguan terhadap pasangan, dan dapat berakhir kepada perceraian. Lalu solusi yang dibutuhkan dari LDM ini yaitu dukungan sosial dari sekitar. Kemudian beralih pada isu yang mungkin cukup sering didengar yaitu perselingkuhan. Faktor penyebabnya yaitu merasa kurang pada apa yang sebenarnya telah dimiliki oleh si pelaku dari perselingkuhan ini. Kemudian karena komunikasi yang kurang lancar, lalu terdapat peluang untuk berselingkuh. Dampak yang ditimbulkan dari perselingkuhan yaitu kebencian anak kepada orang tua, anak yang kehilangan figur yang harusnya dicontoh olehnya, lalu dapat juga menimbulkan dampak trauma, dan juga perselingkuhan ini dapat berakhir pada perceraian. Solusinya yaitu yang pertama mewujudkan komunikasi secara transparan, meningkatkan ketahanan diri, dan mengembangkan kontak sosial secara sehat. Lalu isu terakhir yang akan dibahas kali ini yaitu keluarga dengan lansia. Faktor penyebabnya yang pertama, lansia yang kesulitan beradaptasi, lalu lansia yang merasa sendiri. Dampak yang ditimbulkan yaitu berkemungkinan terdapat beban merawat dan juga masalah finansial. Solusinya yaitu dapat dilakukan perawatan lansia dengan tujuan yang tepat dan benar. Untuk penjelasan secara singkatnya dapat dilihat pada bagian berikut. Long distance marriage dan perselingkuhan dapat berakhir pada perceraian. Begitu pula dengan KDRT dapat berakhir dengan perceraian. Namun KDRT di sini apabila telah bercerai dapat menjadi isu selanjutnya yaitu single parent. Untuk referensi yang digunakan dalam video kali ini dapat dilihat pada slide berikut. Setelah dilakukan penjelasan terkait beberapa isu dalam keluarga, berikutnya kami melakukan mini riset terkait permasalahan dalam keluarga. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengangkat judul Bertahan dalam Perselingkuhan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tugas ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan keluarga yang cukup sering terjadi, yaitu perselingkuhan yang disertai dengan kekerasan. Setiap keluarga tentunya menginginkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup.
Namun realitanya komitmen yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan istri serta janji kesetiaan suami ketika akad seringkali diabaikan. Suami tergoda dengan wanita lain sehingga terjadilah hubungan cinta dalam bentuk perselingkuhan. Teknik pengumpulan data pada mini riset ini adalah wawancara. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur. Merupakan jenis wawancara di mana interviewer telah menyusun dan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun urutan pengajuan pertanyaan-pertanyaan bisa saja berubah. Lalu hasil yang kami temui dalam mini riset ini yang pertama faktor timbulnya kasus. Kasus yang dimaksud di sini yaitu kasus perselingkuhan yang disertai dengan KDRT. Yang pertama yaitu karena terdapat peluang untuk terjadinya perselingkuhan. Lalu pada awal mula terjadinya serta adanya konflik dengan istri dan tidak adanya dukungan dari keluarga pelaku. Kemudian saya juga akan menjelaskan dampak kepada istri. Yang pertama, dari perselingkuhan ini menimbulkan KDRT. Lalu juga memberikan reaksi negatif dan menciptakan dendam. Tidak hanya kepada istri, namun dampak dari perselingkuhan ini juga terjadi kepada anak. Yang pertama yaitu menimbulkan rasa takut dan menyebabkan anak kehilangan peran ayahnya. Lalu strategi apa saja yang dilakukan oleh ibu sebagai korban dari perselingkuhan ini? Yang pertama yaitu usaha untuk mencari dukungan, lalu usaha untuk membuktikan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, usaha untuk bertahan, usaha untuk mencarikan kegiatan positif untuk anak, usaha untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya ia alami, dan usaha untuk bangkit dari keterpurukan yang pernah ia alami. Perselingkuhan merupakan kedekatan emosional dan kegiatan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang telah menikah dengan orang lain yang bukan pasangan resminya. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan dalam keluarga subjek ialah suaminya mendapatkan peluang dan dukungan dari pihak keluarga. Hal ini sebenarnya sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sarafino dan Smith pada tahun 2014 bahwa dukungan emosional yang diberikan keluarga atau kerabat berupa rasa empati, kepedulian, atau perhatian dapat memberikan rasa nyaman, kepastian. Selain itu, hubungan antara subjek dan suaminya yang kurang harmonis atau cukup sering berkonflik menyebabkan salah satu alasan perselingkuhan ini terjadi. Menurut Mardiati, pada tahun 2015, bagi anak-anak yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga juga dapat mengalami trauma berupa gangguan fisik, mental, dan emosional. Pengalaman traumatis anak menyaksikan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering ditemukan sebagai prediktor munculnya problem psikologis di masa depan, seperti penelantaran dan pelecehan secara fisik dan psikologis pada anak. Itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya dalam pemaparan materi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.